lagi di acara Tell You Talk episode 32 bareng aku Taufik dan aku Nabila. Kali ini kita bakal ngebahas apa nih, Bil? Kali ini kita bakal ngebahas inovasi baru tentang touchless smart toilet yang dibikin sama mahasiswa Tell You. Kali ini kita udah kedatangan narsum nih yang keren-keren banget di depan kita, tapi kali kita kenalan dulu kali ya biar tambah akrab ya. Boleh kenalan dulu dari namanya dari sini aja. Oke, perkenalkan nama saya Lutfi Nursyadi Jamasyari. Oke, saya Putri Nurani. Saya Syafira Al-Hazahra. Saya Raffi Putra Agri Pamungkas. Ini dari jurusan apa nih? Kalau saya dari jurusan S1 Teknik Elektro. Dan kami bertiga dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi. Oh, beda Beda jurusan. Kalian nama tim nggak biar kalian kita enak gitu ngobrolnya? Tim Arakula. Tim Arakula, oke. Kalau boleh tahu tim Arakula bikin inovasi ini, boleh nggak dijelasin tentang apa nih? Jadi, touchless smart toilet ini merupakan toilet cerdas berbasis Internet of Things yang dapat mendeteksi dan memprediksi kesehatan penggunanya melalui kondisi feses dan urin, melalui pengenalan bentuk, warna feses, serta warna urin, menggunakan teknologi computer vision dan deep learning yang terintegrasi dengan aplikasi. Wah, keren banget ya. Kayak bisa gitu kepikiran bikin smart toilet. Biasanya kan smartphone gitu Iya, ya. udah gitu bisa ngedeteksi feses, Feses, urin gitu. Kira-kira yang ngelatar belakangin kalian bisa sampai kepikiran, oh kita bikin smart toilet nih, itu apa sih kira-kira? Oke, jadi latar belakang pertama berangkat dari kami melihat suatu berita, ternyata 40% orang di dunia itu mengalami gangguan pencernaan. Nah, kami melakukan riset sedikit lebih jauh, ternyata zat ekskresi atau zat-zat yang dibuang dan tidak dibutuhkan oleh manusia itu bisa mengindikasikan tingkat kesehatan seseorang. Nah, kami melakukan survei apakah emang masyarakat ini tuh memperhatikan feses dan urin mereka nggak sih? Ternyata hanya 24% yang melakukan deteksi atau memperhatikan feses dan urinnya. Nah, berangkat dari sana ini ada potensi inovasi ini. Maka itu yang melatar belakangi kami untuk melakukan inovasi ini. Tapi keren loh, Bil, bisa kepikiran gitu ya. Terus keunggulan dari produk kalian ini apa aja? Nah, untuk keunggulan dari produk kami ini, kami menggunakan sistem touchless flushing yang berbasis sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik ini untuk meminimalisir sentuhan tangan dengan toilet kan. Nah, selain itu kami juga mengembangkan aplikasi smartphone untuk data yang diambil dari toilet ini untuk diberikan untuk user. Nah, selain itu kami juga menyediakan histori dari aplikasi ini untuk pengguna bisa lihat histori sebelum-sebelumnya. Keren juga ya, berarti kita bisa ngedeteksi buang air kita ya sebelumnya ya. Kalau boleh tahu produknya ini emang kan udah masih prototype nih. Apakah dari segi desain produk kalian itu bakal dikembangin lagi nggak nih ke depannya? Rencana dari kalian tuh gimana? Untuk pengembangan pastinya ada ya. Yang pertama pengembangannya itu dari segi dataset feses dan urinnya. Jadi salah satu penentu hasil analisa yang baik itu dari datasetnya. Kalau datasetnya banyak dan bagus, sudah tervalidasi, itu nanti hasil analisisnya lebih baik. Nah, sekarang kami masih menggunakan dataset imitasi karena hanya untuk keperluan PKM, jadi jangka waktunya yang sedikit, kami memerlukan waktu yang cepat, jadi mengakali dengan dataset imitasi itu. Tapi untuk kedepannya kami ingin mengganti dataset tersebut dengan dataset feses yang aslinya yang sudah tervalidasi oleh pihak instansi kesehatan atau para ahli seperti itu. Itu dari sisi dataset. Pengembangan yang selanjutnya itu dari segi pengambilan gambar kamera juga kami berencana untuk membuat si pengambilan kameranya mendapatkan hasil gambar yang terbaik gitu. Lalu terakhir mungkin satu lagi dari sisi aplikasinya akan kami buat lagi desainnya sedemikian rupa untuk meningkatkan user experience yang lebih baik. Kalau untuk pembuatan smart toiletnya ini berapa lama? Terus juga kan kita ada dapat informasi nih kalau berhasil mendapat pendanaan dari Kemendikbud Ristek gitu.
Iya, untuk proses pembuatan touchless smart toilet sendiri itu berlangsung selama 4 bulan. Itu dimulai dari bulan Juni hingga bulan September 2022. Nah, dalam pembuatan touchless smart toilet ini itu kami laksanakan setelah kami mendapatkan pengumuman bahwa tim kami lolos didanai oleh Kemendikbud. Nah, selama 4 bulan tersebut kami melaksanakan 4 tahapan dalam pembuatan produk ini, yaitu dimulai dari tahap penyiapan komponen hardware dan software. Di dalam tahap itu kami menyiapkan bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat hardware touchless smart toilet ini gitu. Kemudian kami juga mengumpulkan nih dataset atau gambar dari feses atau urinnya itu untuk kami olah menggunakan teknologi computer vision dan deep learning. Nah, kemudian setelah menyiapkan komponen, tahap selanjutnya itu adalah pengembangan device yang dilanjutkan dengan tahap implementasi, kemudian tahap pengujian, dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Nah, aspek yang paling penting gitu ya, kenapa sih proposal produk kami ini bisa didanai oleh Kemendikbud itu? Nah, itu adalah yang pertama dan yang paling penting adalah format penulisan laporan proposal kami itu mengacu 100% pada buku panduan PKM Karsa Cipta yang berlaku di tahun 2022 ini. Nah, karena kita tahu bahwa ide sebagus apapun itu tidak akan lolos didanai jika format penulisan proposalnya itu tidak sesuai gitu. Nah, contohnya adalah untuk bab 1 sampai daftar pustaka itu tuh harus 10 halaman gitu, tidak boleh lebih. Kalau misalnya lebih udah auto nggak lolos didanai gitu ya. Kemudian untuk perancangan anggaran biaya juga harus diperhatikan gitu. Seperti kita harus tahu nih mana yang harus dimasukkan, mana yang enggak gitu. Contohnya adalah untuk biaya pembelian bahan-bahan itu maksimal itu 1 juta untuk per 1 itemnya gitu, nggak boleh lebih. Nah, kemudian untuk dananya juga tidak boleh digunakan untuk honor tim maupun honor dosen pendamping gitu. Kemudian untuk persentase anggaran biayanya sendiri juga sangat diperhatikan gitu. Contohnya untuk belanja bahan habis pakai itu maksimal harus 60%. Kemudian untuk transportasi juga maksimal harus 30% dan sebagainya. Kemudian aspek yang selanjutnya itu produk kami itu sesuai dengan luaran atau target dari program PKMKC yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara lomba, yaitu Kemendikbud, yaitu dengan menghasilkan produk atau prototipe yang fungsional gitu. Nah, produk ini kami itu terinspirasi dari hasil riset Stanford University, dan setelah kami amati bersama gitu, touchless smart toilet ini itu di Indonesia itu belum banyak yang meneliti dan belum ada yang membuat prototipenya gitu. Akhirnya dari ide tersebut kami modifikasi kembali gitu untuk di ajang lomba PKM ini. Harapannya itu alat kami itu dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Amin. Oke, aku mau tanya dong. Tadi kan kalian ngebahas tentang kesehatan, terus tentang tingkatan urin, tingkatan feses segala macam. Terus kedepannya kalian misalnya bakal gimana nih? Bakal ada ini nggak sih? Bakal ada rencana buat kerjasama sama Institut Kesehatan nggak sih? Ya, untuk kedepannya ini touchless smart toilet ini dapat menjadi salah satu alat kesehatan yang dapat meningkatkan survival rate penggunanya dan dapat terintegrasi dengan pihak rumah sakit dalam hal monitoring kesehatan. Oke, wah keren banget ya Gil produknya. Aku baru tahu loh ada smart toilet. Taunya biasanya smartphone. Iya, dan kayak ini bakal berguna banget buat aku ya, soalnya yang suka, yang bersahabat banget ya sama toilet, suka balik ke toilet. Oke, Telitizen, itu tadi bincang seru kita bareng mahasiswa Telkom University yang telah menciptakan inovasi touchless smart toilet. Aku Taufik. Dan aku Nabila, pamit undur diri. Dan jangan lupa buat follow
sosial medianya Telkom University buat ngeliat keseruan kita. Ada di Instagram, TikTok, YouTube kita di Telkom University. Bye-bye.